Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fathurrahman dari kelas IPA 3, 11 IPA 3, akan mempresentasikan pengurusan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat jenazah, memandikan jenazah, tata cara mensolatkan, dan tata cara menguburkan. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian, hukum, dan rukun sholat jenazah, serta mempraktekkan sholat jenazah tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan apabila seorang muslimin atau muslimat meninggal dunia. Sholat tersebut adalah 1 rakaat tanpa ruku dan sujud. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagi kita yang umat muslim untuk mensolati muslim lainnya yang telah meninggal. Jika tidak dilaksanakan, maka ini menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Syarat-syarat dalam mensolati jenazah ada 3. Suci dari badan, pakaian, dan tempat. Mayat sudah dimandikan dan dikafani, serta jenazah diletakkan di depan orang yang sholat. Berikutnya saya akan membahas tentang cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah yang poin awal adalah melepaskan baju jenazah dengan pelan dan hati-hati. Kemudian mulai memandikan jenazah dengan mengurut perutnya secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya dan menghilangkan najis yang melekat pada badannya. Lalu membersihkan auratnya dengan potongan kain atau sarung tangan. Karena memegang auratnya secara langsung itu hukumnya adalah haram. Memulai dari bagian kanan dan anggota-anggota wudhu. Membasahi kain dengan air, lalu membersihkan gigi dan hidungnya. Berikutnya memandikan dengan 3 kali siraman dengan sabun dan sebagainya. Dimulai dengan bagian tubuh paling kanannya. Jika dipandang perlu, karena belum suci, diperkenankan menyiramnya lebih dari 3 kali. Tidak memasukkan air ke dalam mulut jenazah atau hidung dan cukup membersihkannya dengan kain. Lebih utama untuk membilas terakhir kalinya dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau kamper atau suatu jenis wangian yang dikenal umum. Jika si jenazah memiliki rambut, hendaklah disisir, tidak membiarkannya kusut, masai, tetapi juga tidak boleh dipangkas meski sedikit pun. Jika jenazah itu perempuan, maka disunahkan agar rambutnya diuraikan dan setelah dicuci dijalin kembali menjadi 3 untai lain, ditaruh di belakang punggungnya. Kemudian sebagian besar ulama menganggap makruh memotong kuku, begitu juga mencabut rambut kumis, ketiak, dan kemaluan jenazah walaupun hanya 1 atau 2 helai. Setelah selesai dimandikan, jenazah dikeringkan atau agar tidak membasahi kain kafan. Jika jenazah terkoyak karena terbakar atau sebab lainnya, tidak dimungkinkan dimandikan. Maka jenazah itu wajib ditayamumkan menurut sebagian besar ulama. Caranya, orang yang menayamumkan itu memukulkan kedua tangannya ke tanah, lalu dengan kedua tangannya tersebut ia mengusapkan pada wajahnya dan kedua telapak tangannya si jenazah. Berikutnya tata cara mengafani. Mengafani ada 3 helai kain putih jika laki-laki dan 5 helai jika perempuan.
yaitu 1 sarung, kerudung, baju, dan 2 kain pembungkus. Berikutnya ada kain kafan dengan mengharumkan kain kafan dengan wewangian atau parfum. Berikutnya saya akan membahas cara mensolatkan jenazah. Dalam sholat jenazah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri tidak sah dilakukan dengan duduk, kecuali bagi orang yang uzur atau yang sedang uzur. Kecuali orang yang uzur. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, yaitu melakukan takbiratul ihram, takbir pertama, lalu membaca surat Al-Fatihah, kemudian melakukan takbir kedua, lalu membaca sholawat Nabi, setelah itu takbir ketiga, lalu membaca doa untuk jenazah, kemudian melakukan takbir keempat, setelah itu mengucapkan salam. Berikutnya saya akan membahas cara menguburkan jenazah. Cara menguburkan yaitu pertama, wajib menguburkan jenazah di tempat yang aman dari binatang buas. Jenazah tersebut dihadapkan ke kiblat. Semakin dalam liang kubur itu semakin baik. Lebih utama jika kuburan tersebut adalah lahat, yaitu dengan menggalikan untuk si jenazah pada sisi galian yang paling dekat dengan arah kiblat. Liang lahat boleh diletakkan di tengah galian kubur kalau diperlukan. Misalnya, kalau khawatir dinding tanahnya mudah longsor dan sebagainya. Menurut sunnah, memasukkan jenazah ke dalam kubur itu caranya adalah sebagai ialah bagian belakangnya jika hal itu tidak mengalami kesulitan. Jika sulit, boleh dari mana saja. Cara menguburkan. Dalam kuburan, jenazah diletakkan di atas sisi kanannya dengan menghadap ke kiblat. Menanamkan beberapa batu atau papan di atasnya, lalu menguatkan dengan tanah sehingga tanah dan kerikil tidak berjatuhan mengenai jenazah. Setelah itu ditimbun dengan tanah, tidak boleh ditinggikan dengan bata atau di tembok, di kapur atau dicat atau lainnya. Dilarang mengubur dalam 3 waktu, yaitu waktu matahari terbit sehingga tampak setinggi tombak, ketika matahari berada persis di tengah-tengah sehingga ia condong, dan ketika matahari hendak tenggelam, kira-kira setinggi tombak hingga tenggelam. Sunnah berdoa bagi jenazah yang telah selesai dikuburkan. Orang-orang kafir tidak dikuburkan di pemakaman orang Islam. Orang-orang kafir tidak dikuburkan. Sunnah menyapu kubur dengan telapak tangan 3 kali ke arah kepala. Usapkan sambil mengucapkan minha khalaqnakum dan tanah kami ciptaan kamu. Usapkan kedua sambil mengucapkan wafliha naidukum dan ke tanah kamu kami kembalikan. Dan usapan ketiga mengucapkan wamin hanuk juhum taratan ukhra, dan daripadanya kami dikeluarkan pada kali yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.